Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi ya Bapak Ibu sekalian. Adik-adik gimana, masih semangat? Suaranya adik-adik, semangat? Ya. Alhamdulillah tanggal 22 Februari 2023 tepat pesantren Al-Hilal berusia 21 tahun. Tadi mungkin Pak Nandang Bapak saya sudah bercerita ya tentang sejarah Al-Hilal. Saya cerita sedikit juga yang mungkin tadi terlewat. Mengapa tanggal 22 Februari 2002 itu diputuskan menjadi hari pertama Al-Hilal beraktivitas. Pada tanggal tersebut itu adalah hari raya kurban. Pada waktu itu ada pemotongan hewan kurban 2 ekor domba di bekas rumah nenek saya di atas, di belakang pasar Ranjapanggung. Dulu nenek saya tinggal di situ puluhan tahun, rumahnya juga sangat sederhana, sebagian panggung, sebagian bilik gitu. Kemudian alhamdulillah ada rezeki kita memotong 2 ekor domba. Saya ingat banget karena saya waktu itu baru pertama kali motong hewan kurban, jadi diajarin sama Ustadz siapa saya lupa itu yang rumahnya di belakang Masjid Ranjapanggung, diajarin sama beliau. Katanya sebelum motong hewan kurban domba harus belajar dulu motong ayam. Kurang lebih sekitar 10 kali saya motong ayam baru berani memotong domba. Alhamdulillah lancar. Kemudian dari situlah mulai diadakan berbagai macam kegiatan Al-Hilal. Oke, sejarah Al-Hilal banyak sekali diulas di sosial media. Saya ingin lebih cerita tentang rencana Al-Hilal ke depan. Al-Hilal itu punya visi 2045. Saya masih ingat ya, waktu saya kecil itu di sini masih sawah. Saya orang Jakarta, lahir dan besar di Jakarta, setiap liburan ke Ranjapanggung. Memberanikan diri dari belakang ke bawah, waktu itu seingat saya tidak ada jalan, saguling belum ada, masih ada apa sih namanya itu? Sungai ya? Sungai lebarnya mungkin sekitar segini, banyak batu-batu. Saya pernah, mungkin ini hal yang jarang diceritakan juga, kesasar. Jadi turun ke bawah selama setengah hari nggak bisa kembali lagi karena muter-muter di sini, bingung. Waktu itu pulang-pulang seingat saya itu nangis ya, karena kesasar gitu. Berangkat pagi-pagi sampai rumah balik lagi entah kenapa itu kira-kira menjelang maghrib. Aneh, mungkin karena orang baru di sini. Melihat kondisi sekarang ini luar biasa, terjadi perbedaan yang luar biasa ya. Ada jalan, kemudian juga ya alhamdulillah ada masjid, kehidupan di belakang sangat ramai. Ini sesuatu yang sangat beda bila dibandingkan dengan 35 tahun lalu ketika saya mulai belusukan sekitar sini. Al-Hilal punya visi Al-Hilal 2045. Apa itu? Ada beberapa hal. Pertama, kami menargetkan mudah-mudahan bila Allah mengizinkan kita punya pesantren sebesar Gontor. Kita ingin punya pesantren sebesar Gontor dan gratis. Gontor itu punya kurang lebih 30.000 santri di 24 cabang. Kebetulan anak saya juga di Gontor ya, kelas 5 sekarang. Adik saya juga di Gontor, keponakan saya juga di Gontor. Sejak 2010 kita benchmarknya adalah pesantren Gontor. Karena apa? Karena kami ingin meniru. Biar gampang itu pakai pesantren yang besar. Sementara saya taunya waktu itu adalah Gontor. Jadi kita pakai benchmark atau menirunya Gontor. Sejak 2010 keluarga kami sudah mengirim adik ke pesantren Gontor. Alhamdulillah udah lulus. Kemudian S1-nya di UIN dan S2-nya di IAIUM Malaysia. Kemudian yang kedua,
keponakan, alhamdulillah sudah lulus juga. Kemudian yang ketiga anak saya, dan selanjutnya itu ada kurang lebih, seingat saya tuh, mudah-mudahan saya tidak salah, ada 12 santri kita di pesantren Gontor dan ada 14 santri kita di luar pesantren Gontor. Jadi ada 26, mudah-mudahan saya tidak salah, sekitar 26 santri yang ada di luar yang sedang belajar di pesantren lain. Itu visi pertama adalah 2045 kita punya pesantren sebesar Gontor. Yang kedua, bila Allah mengizinkan, kita ingin punya Universitas Al-Hilal. Amin? Amin ya, mudah-mudahan. Yang ketiga, kita ingin punya rumah sakit. Rumah sakit apa? Ulangi, rumah sakit apa? Insya Allah mudah-mudahan 2045 itu bisa terwujud. Nah, 3 hal inilah yang target kita di 2045. Mudah-mudahan saya ada umur, orang tua saya, bapak ibu saya ada umur untuk melihat tiga-tiganya terwujud. Tapi bila karena takdir Allah kita nggak ada umur, kita berharap generasi kedua Al-Hilal yang kita kirim ke pesantren-pesantren besar itu bisa meneruskan estafet kita. Nggak boleh berhenti. Bahkan cita-cita ini nggak boleh berhenti. Saya udah nggak ada, mungkin orang tua udah nggak ada. Terus menerus. Kalau di generasi 2 nggak sanggup, generasi ketiga teruskan, generasi ketiga terus generasi keempat, sampai terwujud semua yang direncanakan itu. Ya. Nah, apa sih sebenarnya kemampuan Al-Hilal itu? Sebenarnya terbatas juga. Al-Hilal itu kemampuannya terbatas juga. Dengan segala macam keterbatasan, alhamdulillah kita bisa bangun masjid, bisa bangun asrama, dan alhamdulillah ya, nanti kita akan meresmikan persemian asrama. Semuanya serba mandiri. Banyak yang bantu dari teman-teman juga. Nah, ini mungkin di sini ada beberapa pejabat setahu saya. Ini langsung to the point ya, ada permintaan ya. Kita nggak minta banyak-banyak para pejabat yang hadir di sini. Kita nggak minta banyak. Kita nggak minta bantuan pemerintah sama sekali. Seingat saya itu hampir kita tidak mendapat bantuan pemerintah dalam bentuk uang. Tapi kita minta bantuan satu hal aja, sampah. Ini penting. Karena ini satu-satunya yang di luar kendali kita. Tepuk tangan gak nih? Saya minta bantuan, tolong aja ini soal sampah dicarikan solusinya. Bisa ngelihat sampah mungkin gundukan seperti itu di belakang pasar dan di belakang tanah Al-Hilal, ini bisa mengganggu kesehatan dari santri-santri kita. Kalau sakit merepotkan ya. Ini kan anak yatim dan santri tafid. Kita cari pahala lah. Kalaupun misalnya pemerintah nggak bisa bantu dana, minimal tolong aja. Satu hal aja ini. Mumpung ada para pejabat ini ya. Bagaimana ayo kita sama-sama cari solusinya. Kita benar, nggak seingat saya nggak pernah ngajukan proposal dana ke pemerintah. Tapi untuk sampah ini di luar kemampuan kita, di luar kendali kita. Ayo, bila perlu bantuan Al-Hilal, bila pemerintah butuh bantuan kita siap bantu bila perlu ya. Syukur-syukur pemerintah bisa ngatasi sendiri gitu loh. Caranya bagaimana? Ayo kita bicara bareng-bareng. Bila perlu misalnya kita tembus ke gubernur atau bagaimana supaya masalah sampah ini bisa diatasi. Kita minta tolong ke kepala desa, minta maaf ke Pak Camat dan juga kepada Bupati supaya bisa ada solusinya gitu. Sebenarnya Bupati harusnya datang ya. Cuman karena sakit tadi ada WA, beliau tidak bisa hadir karena baru pulang umroh 3 hari yang lalu. Mungkin pengaruh apa? Virus umroh ya, biasa yang udah pernah umroh gitu. Nah, mudah-mudahan suatu saat, walaupun sehari ini Pak, ini ada utusan dari Bupati Pak Indra, Pak Bupati itu walaupun hari ini tinggal bisa hadir, tapi mungkin suatu saat bisa hadir, mungkin sekedar lagi lewat gitu ya, lagi lewat mungkin mampir gitu. Sekarang beliau Bupati Bandung Barat, kita berharap bisa mampir lah. Kang Indra tolong titip pesan. Walaupun mungkin tidak sengaja lewat aja, dan tolong ditunjukin soal sampah ya, difotoin ya dan videokan, tolong titip pesan ya, harus sampai ke beliau ya. Oke, begitu saja mungkin sambutan dari saya. Saya berharap bapak-bapak ibu semuanya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah kita sudah melewati wabah COVID ya, ini suatu yang luar biasa. Kita ini COVID itu luar biasa, sangat mencekam, tapi kita bisa melewatinya, dan Al-Hilal akan terus banyak membantu masyarakat. Saya bukan asli sini Bu, bapak saya nggak tinggal di sini, bapak orang tua saya juga nggak tinggal di sini lagi, walaupun lahir di sini.
Kita perjalanan tuh kurang lebih 2,5 jam dari Cibiru ke sini. Tapi saya senang sekali berpartisipasi membantu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya pernah cerita sebelum saya tutup. Saya cerita yang sering saya ulangi. Pada suatu hari di Purwokerto, di mana? Di Purwokerto itu RT RW-nya memutuskan menutup satu TPA. Jadi di suatu kelurahan di Purwokerto tahun 90-an itu memutuskan menutup suatu TPA dengan alasan tidak dibutuhkan dan biaya dan yang lainnya. Apa yang terjadi di tempat itu? 15 tahun kemudian tempat itu terkenal di tahun 2000 sebagai tempat banyak, mohon maaf, kejahatan, banyak premanisme, banyak hal-hal begal dan sebagainya ada di situ. Kenapa? Karena anak-anak kecilnya itu TPA-nya ditutup. 15 tahun kemudian mereka jadi orang dewasa kan? Nah, mereka kurang terdidik ke agama sehingga melakukan kejahatan-kejahatan. Apa yang terjadi? Faktor ekonominya. Tanah di situ murah banget. Orang mau jual rumah sulit banget karena terkenal itu tempat hitam. Jangan beli rumah di situ. Jadi harga rumah menjadi murah. Kesalahan-kesalahan itu saya harapkan tidak kita ulangi. Dengan adanya Al-Hilal, saya yakin di sini sekitar di Rancapanggung, insya Allah ya, itu 10-20 tahun lagi para santri-santri kita ini itu akan dewasa, tercipta apa namanya, baldayatun thayyibatun warabun ghafur di sini, insya Allah. Harga tanah di sini akan naik, nikmat. Punya rumah di Rancapanggung enak. Orang berlomba-lomba beli tanah di sini mungkin. Jadi harga aset ibu yang sekarang mungkin harganya mungkin 500 ribuan semeter bisa 5 juta. Kenapa? Karena tercipta kedamaian di sini. Ibu-ibu Al-Hilal dengan segala macam keterbatasannya, bapak-bapak tolong dibantu juga ya supaya Al-Hilal bisa banyak berbuat buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.